Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna, NIM 1811251. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi saya yang merupakan salah satu tugas mata kuliah penginderaan jauh. Jadi, judul materi saya kali ini yaitu tentang klasifikasi citra. Jadi, klasifikasi citra merupakan proses pengelompokan piksel pada suatu citra dengan sejumlah kelas, sehingga kelas dapat menggambarkan suatu entitas dengan ciri-ciri tertentu, atau bagian image processing yang paling penting dan merupakan tahapan untuk mengidentifikasi objek-objek pada citra. Tujuan klasifikasi citra yaitu sebagai tahapan untuk mengidentifikasi objek-objek pada citra, atau membantu kita dalam mengidentifikasi objek-objek pada citra di wilayah kajian tertentu. Seperti yang kalian ketahui bahwa penginderaan jauh merupakan ilmu pengetahuan atau seni yang pada dasarnya akan membantu kita dalam mengidentifikasikan suatu fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Klasifikasi citra digital pada kali ini berkaitan dengan klasifikasi citra dengan memanfaatkan software NV, baik itu klasifikasi Super 5, terbimbing atau tersedia, dan klasifikasi unsupervised, tidak terbimbing atau tidak tersedia, yang dimanfaatkan oleh software NV. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah hanya terbatas pada software NV saja? Jawabannya tidak. Software lain semisal SagaGIS dapat dimanfaatkan untuk membantu kita dalam hal mengklasifikasikan citra digital. Saya ulangi, jawabannya itu tidak. Software lain semisal SagaGIS dapat dimanfaatkan untuk membantu kita dalam hal mengklasifikasikan citra digital. Lanjut, materi berikutnya yaitu tentang klasifikasi Super 5, tersedia atau terbimbing, merupakan proses pemulihan kategori informasi atau kelas yang diinginkan, kemudian memilih daerah training sampel yang mewakili tiap kategori pada citra. Statistik yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi. Apabila daerah latihan yang dipilih tidak dapat dipisahkan secara spektral dan daerah latihan yang dipilih
mampu mewakili seluruh rangkaian data, maka proses pengklasifikasian berhasil dengan baik. Kemudian, software NV menyediakan beberapa metode dalam klasifikasi supervised, terbimbing atau tersedia. Yang pertama yaitu parallel pipe, merupakan klasifikasi dengan menggunakan aturan keputusan sederhana untuk mengklasifikasikan data multispektral. Batas-batas keputusan merupakan dimensi dalam ruang data gambar. Yang kedua yaitu minimum distance, merupakan teknik jarak minimum menggunakan vektor rata-rata dan menghitung jarak dari setiap piksel yang diketahui oleh vektor rata-rata untuk masing-masing kelas. Yang ketiga, Mahalanobis distance, merupakan jarak arah pengklasifikasi yang menggunakan statistik untuk masing-masing kelas. Yang keempat atau yang terakhir, minimum likelihood, merupakan mengasumsikan bahwa statistik yang untuk masing-masing kelas di setiap band yang terdistribusi secara normal dalam menghitung probabilitas bahwa setiap piksel yang diberikan milik kelas tertentu. Bagian kedua yaitu klasifikasi citra unsupervised, tidak terbimbing atau tidak tersedia, merupakan klasifikasi yang menggunakan algoritma yang mengkaji sebuah besar piksel yang tidak dikenal, kemudian membaginya dalam jumlah kelas berdasarkan pengelompokan. Biasa, nilai citra yang ada dengan anggapan bahwa nilai dalam sebuah citra tutupan tertentu seharusnya saling berdekatan dengan ruang pengukuran. Dan pada data kelas yang berbeda harus dapat dipisahkan secara baik dengan komparatif, karena kelas yang dihasilkan di sini adalah kelas spektral. Kemudian software NV menyediakan dua metode dalam klasifikasi unsupervised, yaitu tidak terbimbing atau tidak tersedia. Yang pertama, isodata dan K-mesh. Isodata merupakan metode dilakukan dengan mengklasifikasikan kelas secara merata. Setiap piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat. Setiap interaksi akan dikalkulasi ulang dan mereklasifikasikan ke piksel baru. Memisahkan kelas, menggabung dan menghapus
berdasarkan parameter input. Yang kedua, KMS. KMS ini hampir sama dengan ISO data. Bedanya, KMS ini menggunakan metode analis yang mengharuskan untuk memilih jumlah kelas, memilih jumlah yang beralokasi data. Kemudian sistem pengelompokan data ke dalam kelas kelompok berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.